Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zarawani. Saya absen 26 dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Palimanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah nama kota Cirebon. Kota Cirebon. Pada awalnya, Cirebon berasal dari kata Saruban. Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gede Kaka. Lama-kelamaan, Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Jawa artinya bersatu padu. Diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka ragam bangsa, di antaranya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadatnya. Kemudian, pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Carbon dan kemudian Cirebon. Selain karena faktor penamaan tempat, penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon, inilah berkembang sebutan cai rebon. Bahasa Sunda, air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gede Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh atau Pajajaran. Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gede Alang-Alang memindahkan tempat permukiman ke tempat permukiman baru di Lemah Hungkul, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala permukiman baru diangkatlah Ki Gede Alang-Alang dengan gelar Ku Cirebon. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon. Diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu, Raja Galuh mengirimkan utusan ke Cirebon untuk menanyakan upeti Cirebon terasi ke Adipati Cirebon. Namun, ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan wilayah Cirebon. Dengan demikian, berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan pangeran yang menjabat sebagai Adipati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya daerah Cirebon menandai diawalinya kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian, pada tanggal 7 Januari 1681, Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan pihak VOC setelah penguasa Cirebon waktu itu menandatangani perjanjian dengan VOC. Pada tahun 1858 di Cirebon terdapat 5 toko eceran 2 perusahaan dagang. Pada tahun 1865 tercatat ekspor gula sejumlah 200.000 pikulan atau kuintal. Dan pada tahun 1868 ada 3 perusahaan Batavia yang bergerak di bidang perdagangan gula membuka cabang di Cirebon. Pada tahun 1877 Cirebon sudah memiliki pabrik es, pipa air minum yang menghubungkan sumur-sumur artestis dengan perumahan dibangun pada tahun 1880.
1877. Pada masa kolonial pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1906, Cirebon disahkan menjadi Jimin Cirebon dengan luas 1.100 hektar dan berpenduduk 200.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1942, kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan tahun 1957, pemerintahannya menjadi kota praja dengan luas 3.300 hektar. Setelah ditetapkan menjadi kota madya tahun 1965, luas wilayahnya menjadi 3.600 hektar. Mungkin segitu saja penyampaian materi tentang sejarah nama kota Cirebon. Masih banyak lagi sejarah yang ada di kota Cirebon ini. Pesannya, cintailah dan lestarikanlah budaya kita sendiri. Cinta pacarmu boleh pudar, tapi cinta budayamu akan tetap selalu lancar. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.